Baik. Yang dimaksud dengan fungsi variabel kompleks itu seperti apa gitu ya? Sebetulnya kalau konsep fungsinya sih sama dengan konsep fungsi yang kita pelajari di dalam mata kuliah kalkulus 1. Definisinya sih sama. Hanya bedanya adalah pada semesta pembicaraan. Kalau apa namanya di dalam kalkulus 1 yang kita pelajari di semester 1 itu domain, baik domain, kodomainnya, range-nya gitu ya. Semuanya bicara pada bilangan real. Nah, kalau sekarang nih di fungsi variabel kompleks agak diperluas. Jadi domainnya adalah bilangan kompleks, tidak hanya real ya, tapi ada bagian yang imajiner gitu. Jadi kalau fungsi pada analisis real itu kan didefinisikan sebagai pasangan berurutan dua buah bilangan gitu ya. Dan pasangan yang pertama itu hanya boleh punya satu teman gitu. Itu disamakan fungsi. Jadi misalnya kalau X-nya 2 maka nilai Y-nya ketika dimasukkan di dalam fungsi ya itu gitu. Tidak bisa punya nilai Y yang lebih dari satu. Itu yang namanya fungsi gitu ya. Nah, pada bilangan real kan simbolnya begini. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B gitu ya. Nah, A ini yang disebut dengan domain daerah asal. Kemudian B-nya yang disebut kodomain atau daerah kawannya gitu. Lalu nanti hasil fungsinya itu disebut range. Nah, daerah kawan atau daerah hasil atau daerah kawan pada daerah asal atau kawan pada analisis real yang kita pelajari di kalkulus 1 itu semuanya bilangan real berupa titik, kemudian grafiknya juga berupa garis atau permukaan gitu, semuanya real ya. Nah, sekarang kalau di variabel kompleks bagaimana gitu? Kalau misalnya nih ada himpunan bilangan kompleks katakanlah S gitu ya, maka fungsi variabel kompleks yang kita terapkan pada S itu adalah pemetaan dari bilangan kompleks Z ke bilangan kompleks W. Jadi dari bilangan kompleks ke bilangan kompleks yang lain, gitu ya. Kalau di fungsi real kan dari bilangan real ke bilangan real yang lain. Nah, ini juga begitu dari bilangan kompleks satu nanti masuk ke dalam fungsi hasilnya adalah bilangan kompleks lagi gitu. Nah, jadi yang sebelum masuk ke dalam fungsi biasanya kita pakai bilangan kompleks Z misalnya. Kita tahu Z-nya itu bagian realnya X, kemudian bagian imajinernya Y gitu ya. Sambil mereview sedikit, Z itu adalah X plus IY gitu ya. Lalu nanti hasil pemetaannya W. Karena ini sebuah fungsi, W-nya juga ada bagian real, ada bagian imajiner. Bagian realnya biasanya di dinotasikan atau diwakilkan dengan huruf U. Kemudian nanti bagian imajinernya itu dinotasikan dengan huruf V. Atau kalau kita tulis, ketika variabel kompleks Z masuk ke dalam fungsi F, maka hasilnya nanti seperti ini. Ada bagian real U yang variabelnya X dan Y ya. Kemudian ada bagian V, itu bagian imajinernya, variabelnya juga X dan Y. Karena ini kan sudah fungsi ya kan masuk ke dalam F menjadi sebuah fungsi gitu. Nah, jadi daerah hasilnya adalah fungsi W yang terdiri dari bagian real U dan bagian imajiner V. Bentuknya juga begini. Bagian imajiner itu ada notasi I-nya, ada simbol I-nya gitu ya. Kalau kita sajikan dalam variabel X dan Y. Nah, bentuk polarnya seperti apa? Bentuk polarnya seperti pada bentuk bilangan kompleks, ada R dan tetanya. Jadi ada R yaitu modulusnya, kemudian ada sudutnya yaitu argumennya gitu. Sama bagian imajinernya juga isinya nanti ada R dan theta. Kemudian bagian V-nya juga ada R dan theta gitu. Jadi apa namanya? Dari Z ke V. Kita coba ya contohnya misalnya. Misal saya akan tulis ulang supaya kalian ingat gitu. Karena kalau membaca kan nggak ingat. Jadi misalkan Z-nya itu dari daerah asal, bentuknya adalah X plus YI, kemudian nanti masuk ke dalam fungsi F, dipetakan menjadi fungsi dengan bentuk U plus VI. U-nya bagian real, V-nya bagian V-nya bagian imajiner. Nah, misalnya kita punya fungsi ini. Saya akan tulis. Nanti kita akan tulis bagian imajinernya
bentuk polarnya seperti apa, bentuk liyurnya apa, bentuk biasa seperti apa gitu ya. Ini contoh satu. Nah, jadi diketahui di sini Z-nya itu sama dengan X plus IY atau YI gitu ya. Sama. Kemudian kalau kita masukkan ke W, jadi kalau W itu W sama dengan fungsi FZ yang hasilnya Z gitu ya. Maka ini kita bisa masukkan F lalu X plus IY. Tuh. Hasilnya adalah Z. Jadi hasilnya adalah X plus IY. Gitu. Jadi yang semula Z masuk ke dalam fungsi F, hasilnya W, nah W-nya ya ini lagi. Gitu. Karena fungsinya didefinisikan ini bahwa W adalah fungsi FZ yaitu Z. Gitu ya. Nah, lalu bentuk polarnya seperti apa? Bentuk Eulernya dulu ya. Bentuk Eulernya, kita tahu bentuk Euler itu kan R kali E pangkat IV, I theta gitu ya, E pangkat I theta, I pangkat I theta, mana ya tetanya? Ini. Nah, lalu kita tahu kalau ada E pangkat I theta, itu kan penjabarannya adalah R cis gitu kan, cis ya. Jadi ini boleh diganti cos theta, lalu plus I sin theta, gitu. Ini bentuk Eulernya. Jadi kalau dijabarkan, ini maka R cos theta plus I R sin theta ya. Nah, lalu kalau harus menunjukkan ini yang U yang mana nih? Ini U-nya adalah X ya. Dan V-nya, V itu bagian yang imajiner adalah Y gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini berarti X-nya adalah R cos theta dan Y-nya ini R sin theta. V-nya ya. Di V-nya adalah R sin theta. I-nya nggak usah ditulis. Jadi bagian realnya, ini yang saya kasih warna merah, itu X-nya. Lalu yang bagian imajinernya itu yang ada I-nya. Jadi ini, tapi I-nya nggak usah ditulis. Ini juga begitu. Ini yang real, ini ya, ini real. Yang ini yang imajiner. Kalau bentuk Euler. Nah, kalau bentuk polar ya berarti sama. Oh, bentuk polarnya ini ya. Oke, jadi seperti ini. Ini bentuk fungsi Fz itu R kali E pangkat E theta, tapi kalau bentuk polarnya dijabarkan seperti ini. Ini fungsi Fz. Nah, sekarang kalau kita punya Z kuadrat. Sekarang contoh kedua adalah Z kuadrat. Kita tulis di sini ya bentuk polarnya ya.
Contoh yang kedua adalah W sama dengan FZ, di mana hasilnya adalah Z kuadrat. Ya. Jadi kita punya Z, X plus YI, kemudian W-nya U plus VI, lalu masuk ke dalam fungsi F, hasilnya adalah Z kuadrat, gitu, sama dengan Z kuadrat. Maka kita bisa tulis ini, saya tulis, saya copy ya. Lalu Z-nya kita ganti yang ini, jadi Z-nya selalu X plus Y. Ya, lalu kan ini berarti gini, terus kita jabarkan, T ini sama dengan X kuadrat plus 2 kali X kali Y, jadi 2XYI, lalu plus Y kuadrat kan gitu ya. Nah, Y kuadrat kan min 1 ya, jadi ini min Y kuadrat. Boleh langsung gitu. Nah, udah, jadi kalau begini, kita tahu bagian U-nya siapa. Jadi kalau ini bagian U-nya, saya tuliskan U-nya adalah bagian yang tidak ada I-nya. Berarti X kuadrat lalu min Y kuadrat, ya. Dan V-nya itu 2XY. Gitu. Ya, jadi dijabarkan biasa, Z-nya diganti X plus YI, lalu dikuadratkan, lalu hasil akhirnya, ini kan sudah dari Z masuk ke fungsi, sudah jadi W, gitu ya. Nah, W-nya itu berarti bagian U-nya yang mana, V-nya yang mana, gitu. U-nya adalah yang X kuadrat min Y kuadrat yang nggak ada I-nya. Kemudian yang ada I-nya itu adalah V-nya. Jadi, ini apa namanya, hasil fungsi W sama dengan FZ, di mana hasilnya adalah Z kuadrat. Gitu ya. Lalu kalau bentuk Eulernya sama, berarti ini nanti dikuadratkan. Jadi kalau kita mau tuliskan bentuk Eulernya dari fungsi ini, tapi ini sekarang kita ubah Z-nya, kalau dalam Euler kan berarti R kali E pangkat I theta. Ini ya, berarti ini dikuadratkan. Nah, hasilnya berarti R kuadrat ini E pangkat 2I theta. Gitu ya. Bentuk polarnya ini Z-nya diganti. Ya, ini nggak apa-apa sih dari sini sih. Sebetulnya dia dari Euler diubah menjadi polar ya. Ini saya pakai ini. Tapi kemudian, nah ini dijabarkan nih. Ini masih sama sih sampai sini. Nah, lalu nanti akan dijabarkan lagi. R kuadrat. Ini ya. Ini 2. Ini. Ini kalau dijabarkan kan jadinya. Ya, jadi
R cos 2 theta plus I sin 2 theta gitu ya. Nah, lalu ini dijabarkan lagi. Satu di bawahnya aja. Kalau kita mau mecah, mana bagian imajiner, mana bagian realnya ya. Berarti ini R cos theta plus R2 I sin 2 theta. Ini terletakkan di depan. Nah, jadi U-nya sekarang ini ya. Ini U-nya. Lalu V-nya yang ini. Gitu. Oke. Itu untuk mengubah eh, pemetaan ya, pemetaan dari Z sampai W. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah, sekarang kita coba lagi kalau fungsinya seper Z bagaimana? Contoh 3 ya. Contoh 3 itu ini seper Z. Seper Z itu berarti jika Z-nya sama dengan X plus Y, maka ini F ini ya masuk ke sini. Nah, kalau begini bagaimana cara mengerjakan? Kan harus dikalikan sekawan dari penyebut ya. Jadi ini sekarang kita kalikan dengan sekawannya. Ini kita kalikan dengan sekawannya penyebut. Sekawannya berarti ini kan min ya. Gitu. Jadi ini sekarang kita kalikan nih. Bagian penyebutnya X min I kali 1, jadi ini tetap. Lalu yang bagian bawah kan A plus B kali A min B. Jadi A kuadrat, ini X kuadrat, dikurangi I kuadrat, I kuadrat. Padahal I kuadrat itu min 1, jadi dikurangi min 1. Jadinya plus ya. Plus ini ya. Udah, berarti ini dipecah nih. Bagian imajinernya adalah, ini kan berarti sama dengan ini ditambah, nah ini bagian X, lalu yang ini, itu. Ini bagian, berarti U-nya adalah ini ya.
bagian real. Kemudian V-nya, V-nya adalah yang bagian imajiner ini, atasnya Y. Oke, saya kasih warna biru. Gitu, ya. Nah, nanti yang lain sama. Bentuk Eulernya sama. Ini kita ubah ke dalam bentuk R dan theta atau argumen dan modulus. Maka kan berarti bentuknya seper R kali E pangkat I theta. Lalu ini dibawa ke atas berarti. Jadi ini seper R yang pangkatnya di bawah kita bawa ke atas jadi pangkat min ya. Kalau min kan berarti ini R cos theta eh, plus I sin theta gitu ya. Di bentuk Eulernya begini aja karena dia kalau masih Euler itu agak tidak bisa dipisahkan mana yang real, mana yang imajiner, mana U, mana V-nya. Nah, bisa dibuat menjadi U dan V-nya itu kalau sudah masuk ke polar. Jadi polarnya adalah kan seperti ini ya. Seper seper R kali E pangkat I theta, kan kalau dijabarkan berarti cos theta plus I sin theta. Nah, lalu ini dinaikkan ke atas, kan jadinya begini nih. Cos theta plus I sin theta pangkat min 1. Ya. Nah, pangkat min 1 berarti kan sama kalau dijabarkan eh, masuknya adalah cos min theta plus I sin min theta. Gitu ya. Lalu kenapa bisa jadi seperti ini? Cos min theta itu adalah min theta itu kan ada di kuadran keempat. Jadi kalau saya gambarkan, atau saya tuliskan ulang ya yang ini. Bentuk, sini deh. Bentuk Euler, ini R kali I pangkat I theta. Berarti ini ya. Kalau kita naikkan supaya tidak di bawah, maka ini sama dengan min di sini kan. Gitu ya. Nah, lalu bentuk polarnya, kan ini kita jabarkan nih. Ya. Nah, ini kan diubah dalam bentuk cos. Mana nih? Ini cos min ya. Ini kan sebetulnya min theta nih. Cos min theta gitu. Saya kurung. Ditambah I sin min theta. Gitu ya. Nah sekarang gini. Min theta itu kan kalau di kuadran, saya pakai apa namanya PowerPoint ya. Supaya bisa gambar. Mau saya gambarkan. Jadi gini. Ini kan sudutnya theta antara 0 sampai 90 ya. Lalu kalau di sudut sini kan 180 min theta. Lalu yang di sini itu mulai dari 180 sampai 270. Jadi kita ngitungnya 180 plus theta. Nah, di sini tuh min theta gitu. Nah, di sini itu kan semuanya positif ya. Baik sin cos apa namanya? Sin, cos, tangen semuanya positif. Lalu kalau di sini yang positif adalah sin.
Yang di sini, yang positif tangan. Jadi selain apa namanya, selain sin di sini negatif. Cos negatif, tangan negatif. Maksudnya, kalau kita punya sudut 105, 150, itu nilai sinnya positif, tapi tangan dan cosnya negatif, gitu ya. Lalu, kalau di sini antara 180 sampai 270, misalnya 200, 225, gitu ya, itu hanya tangannya yang positif, sin dan cosnya negatif. Nah, di kuadran keempat, yang positif adalah cos. Sin dan tangannya negatif. Jadi, sekarang kita lihat nih, cos apa namanya? Cos min theta itu kan di bawah ya, berarti nilainya sama dengan cos theta. Jadi ini sama aja nih. Karena cos theta dengan cos min theta itu sama-sama positif. Jadi ini makanya ditulis begini aja. Kita boleh tulis begini. Lalu yang min theta berarti kan di kuadran keempat ya, sinnya kan negatif. Berarti ini sinnya negatif. Di negatifnya di sini. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Seper R. Sorry, ini seper ya. Nah, jadi kalau kita harus tuliskan eh, U-nya, U-nya itu berarti seper R cos theta. Seper R cos theta. Sedangkan V-nya min itu ya, sin theta. Gitu. Gitu ya. Itu contoh tiga. Nanti contoh empat, eh, ini sudah saya jelaskan, jadi nanti dibaca sendiri ya. Bagaimana kalau Z absolut. Kira-kira seperti itu pengertian untuk apa namanya pemetaan di dalam fungsi kompleks. Nah, sekarang sama seperti di analisa real, maka di dalam fungsi kompleks itu juga ada turunan, ada limit gitu ya. Kita tahu rumus turunan itu berasal dari limitnya. Jadi konsepnya sebetulnya tidak jauh beda, hampir sama dengan konsep turunan pada fungsi real. Bahwa turunan itu dihasilkan dari limit fz dikurangi fungsi f di z0. Z0 itu di titik tertentu ya, dikurangi z min z0 untuk limit z mendekati z0. Bisa di apa namanya masukkan ke dalam fungsi limit untuk mencari turunan. Nah, lalu kemudian akan ada beberapa fungsi fungsi turunan atau rumus-rumus turunan yang bisa dipakai gitu ya. Tapi saya akan lanjutkan ke persamaan Cauchy-Riemann karena nanti di dalam turunan fungsi kompleks itu ada ada tiga macam. Nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi turunan fungsi kompleks itu ada tiga macam yang tergantung dari bentuk fungsi kompleksnya. Kalau fungsi kompleksnya itu dinyatakan dengan variabel z, tidak dalam x dan y ya, maka kan i-nya kadang-kadang nggak kelihatan. Jadi semuanya hanya dalam z. Bagian real dan imajinernya tidak diperlihatkan gitu. Maka cara menurunkannya ya kita pakai rumus turunan biasa. Sama seperti ketika fungsi itu definisikan atau menggunakan variabel x. Nah, fz juga begitu. Kalau dia dinyatakan sebagai fungsi dalam variabel z, maka turunannya sama persis dengan menggunakan rumus-rumus yang biasanya kita pakai variabel x gitu. Nanti yang kedua ada disajikan dalam bentuk seperti ini. Bentuknya nyata-nyata dalam x dan y. Ada bagian real, ada bagian imajiner. Jadi ada U sama V gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga dalam bentuk polar atau Euler. Kita akan lihat dari atas. Nah, nanti di dalam bentuk yang kedua nih, ketika fungsi itu disajikan dalam bentuk U dan V ya, U itu bagian real dan V-nya bagian imajiner, maka turunan dari fungsi itu eh, harus mempunyai syarat cukup. Jadi untuk mengetahui sebuah fungsi itu memiliki turunan atau tidak, maka diperlukan syarat cukup. Syarat cukup itu namanya adalah Cauchy-Riemann atau persamaan Cauchy-Riemann.
Jadi Cauchy Riemann ini dua orang, Cauchy dan Riemann, dia menemukan satu cara untuk menentukan syarat sebuah fungsi itu memiliki turunan atau tidak hanya dengan mengeceknya gitu. Kalau syarat Cauchy-Riemann dipenuhi, maka turunannya ada gitu. Jadi bagaimana persamaan Cauchy-Riemann itu? Nah, misalkan fungsi fz-nya disajikan dalam bentuk u sama v ya. U sama v nanti juga bisa uv itu dalam xy atau dalam r dan theta. Kita mulai dari dalam x dan y dulu. Jadi kalau fungsi fz disajikan dalam bentuk realnya adalah fungsi u, kemudian imajinernya fungsi v ya. Kemudian ada titik tertentu yaitu titik z0. Ini juga berarti titik z0 itu terdiri dari x0, y0 atau x0 plus y0 ya. Maka turunannya jika f aksen z atau turunan dari fungsi itu ada di titik sini, ada di titik z0, maka fz ini akan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Persamaannya bagaimana? Jadi persamaannya begini, syaratnya adalah, namanya ini syarat Cauchy-Riemann ya. UX itu harus sama dengan VY. Artinya, bagian realnya kalau kita turunkan secara parsial terhadap X, maka hasilnya harus sama dengan bagian yang imajiner, yang V, tapi kita turunkan terhadap Y. Jadi UX sama dengan VY. Di bagian real kita turunkan terhadap X, hasilnya harus sama dengan yang bagian imajiner kalau kita turunkan terhadap Y. Atau boleh dari yang bagian real diturunkan terhadap Y juga boleh. Dan hasilnya harus sama dengan min Vx. Jadi sebetulnya cukup menghafalkan salah satu aja sih. Kita boleh UX sama dengan VY gitu ya. Itu boleh. Dan nanti yang satunya UY sama dengan min Vx. Gitu. Nah, kalau syarat ini dipenuhi, maka turunan dari fungsi itu adalah UX plus IVX. Diambil dari salah satu sisi aja. Dari turunan terhadap X saja atau dari turunan terhadap Y saja. Gitu. Boleh dari ini. Bagian imajinernya adalah turunan U terhadap X. Bagian realnya UX, bagian imajinernya VX. Atau kalau mau diambilkannya dari turunan terhadap Y, ya boleh. UY plus VY. Gitu ya. Tapi untuk syarat ngeceknya harus hilang ya. Gitu. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Oke, nah sekarang it- untuk mencari bagian imajiner dan fungsi tadi sih sebetulnya sudah ada contohnya ya. Sekarang kalau misalnya kita coba sekali lagi kalau fungsinya z kuadrat plus 1, maka tentukan bagian real dan imajiner dari fungsi itu apabila z-nya disajikan dalam x dan y, sama satu lagi nanti yang bagian polar. Oke, sekali lagi kita coba. Ini kalau kita tuliskan z sama dengan x plus iy, gitu ya. Maka fz sama dengan z kuadrat plus 1. Ini berarti F sama kayak tadi ya. Ini berarti X kuadrat plus 2xy min Y kuadrat plus 1. Jadi bagian realnya atau UXY-nya sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus 1. Gitu ya.
Lalu bagian imajinernya 2xy. Gitu ya. Oke. Nah, kalau Z-nya sama dengan ini, R kali ini ya. Maaf, ya, enter. Ini saya tulis dulu. Saya copy. Ini ya. Ini dikuadratkan plus 1. Maka hasilnya R kuadrat E pangkat 2I theta plus 1. Lalu harus kita ubah dalam bentuk polar ya. Salam. Ini cos 2 theta plus I sin 2 theta gitu ya. Oke, jadi kalau ini dijabarkan lagi, ini berarti ini ya. Jadi U-nya bagian realnya dengan variabel R dan theta. Nah, ini bagian realnya. Lalu saya copy aja ya untuk ngambil V-nya. Ini sin. Gitu ya. Tapi ini ada plus 1, maaf. Nah, gitu. Oke ya. Ini jawaban dari ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Turunan dari fungsi kompleks. Kalau fz dinyatakan dalam fungsi variabel biasa, saya kira ini turunan biasa. Bisa ya. Ini dijadikan U per V sama kayak turunan dengan X. Nanti silahkan dicoba sendiri. Karena ini bukan sesuatu yang baru, ini dari kalkulus 1. Cuman kalau kalkulus 1 itu variabelnya X, ini Z gitu aja. Nah, saya akan nyoba yang, saya lanjutkan di yang kedua. Kalau FZ-nya dinyatakan dalam U plus V dalam variabel XY, maka nanti FZ-nya menjadi begini kan, UX Y plus IVXY. Dan turunannya ada pada Z0 ini jika memenuhi syarat Cauchy-Riemann. Turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y. Dan turunan U terhadap Y atau UY sama dengan min VX gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan persamaan Cauchy-Riemann. Kalau memenuhi ini berarti nanti turunannya adalah F aksennya adalah UX plus VXI atau dari sisi Y juga boleh UY plus VYI gitu. Kita coba ya. Nah, nih. Maka turunannya adalah UX plus VXI atau UY min VY min UYI.
Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Kita coba contoh yang sekalian aja ya. Ini nomor 3 dulu. Yang nomor 3 juga sama. Kalau dinyatakan dalam bentuk R dan theta, maka nanti turunannya, syarat PCR-nya itu adalah U kalau kita turunkan terhadap R, jadi bagian real kita turunkan terhadap R, hasilnya harus sama dengan 1/R V theta. 1/R kalikan V yang diturunkan terhadap theta. Dan VR sama dengan min 1/R U theta. Gitu ya. Jadi UR sama dengan 1/R V theta dan VR sama dengan min 1/R U theta. Kalau ini dipenuhi, maka turunannya adalah E pangkat I theta kali UR plus I VR. Gitu. Nah, sekarang kita coba latihannya. Misalkan, contoh ya, tunjukkan bahwa fungsi itu punya turunan atau diferensiabel di semua titik Z kuadrat. Nah, kalau kita tuliskan Z-nya dalam variabel X dan Y, jadi Z sama dengan X plus IY, maka Z kuadrat kan begini ya. X kuadrat plus 2XI min Y kuadrat. Tadi sudah kita coba juga ini. Nah, untuk menunjukkan bahwa fungsi ini memenuhi syarat PCR, berarti kita harus turunkan, kita definisikan dulu nih, U-nya yang mana? U-nya kan berarti X kuadrat min Y kuadrat kan? Ini ya U-nya. Lalu V-nya yang 2XY, ini V-nya. Nah, kemudian U kita turunkan terhadap X, berarti kan hasilnya 2X nih. Turunannya adalah turunan parsial, artinya variabel selain yang tidak sama dengan variabel sebagai penurun ya, maka dia dianggap konstanta. Jadi, turunannya X kuadrat karena kita turunkan terhadap X, hasilnya 2X. Lalu min Y kuadrat, kita turunkan terhadap X karena variabelnya tidak sama, maka dia 0. Jadi 2X min 0 sebetulnya. Jadi hasilnya UX-nya 2X. Lalu, kan kalau mau nguji PCR, UX itu harus sama dengan VY. Jadi sekarang V kita turunkan terhadap Y. Kalau ini diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 2X kali 1. Karena turunannya Y itu 1. Jadi hasilnya adalah, oh ini saya salah nih. VY. Oh ya ini ya, sama ya. Jadi ini VX sama dengan UX. Gitu. Jadi nih, syarat pertama PCR dipenuhi. Syarat yang satunya, UY min VX. Jadi sekarang U diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah min 2Y. Min 2Y. Nih. Sedangkan V kalau diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 2Y. Ini memenuhi lagi syarat PCR yang kedua adalah UY sama dengan min VX. Betul ya? UY sama dengan min VX. Jadi dipenuhi syarat PCR-nya sehingga dia punya turunan di semua titik. Tidak hanya di titik tertentu Z0 gitu. Nah, lalu turunannya berapa? Turunannya adalah, jadi kalau kita cari turunannya, F aksen Z itu sama dengan UX, kita boleh pakai ini, plus I, atau ini ya, 2Y. Jadi I kali 2Y. Atau kalau mau ditulis yang betul berarti 2X plus 2I atau 2Y I. Itu. Itu turunan dari fungsi ini. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke, sekarang kita coba yuk. Tentukan apakah fungsi Z absolut, bukan absolut ya, Z sekawan kuadrat diferensiabel di semua titik.
Oke, satu ya. Kita tulis dulu fungsinya. Ya. Jika Z sama dengan X plus IY, maka sekawan Z sama dengan X min IY. Gitu ya. Jadi FZ ini sama dengan X min IY. Kalau kita jabarkan berarti X kuadrat min 2XYI lalu plus I kuadrat. Ini min ya. Oh, sama aja ini min Y kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti kan sekarang kita definisikan nih U-nya nih ya. Bentar. Ini kuadrat. Iya, betul. Oke, sekarang V-nya min 2XY. Ya. Nah, sekarang kita cari syarat PCR samaan Cauchy-Riemann-nya. X ini berarti sama dengan 2X. Lalu sekalian UY-nya 2Y. Lalu sekarang yang V min 2Y. VY-nya min 2X. Terus kita tulis dulu ya, syarat PCR itu adalah UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Nah, di sini kita lihat ternyata UX tidak sama dengan VY.
X-nya kan 2X ya. Ini ternyata nggak sama dengan VY. Jadi, karena syarat PCR tidak dipenuhi, maka fungsi ini tidak diferensiabel di semua titik kecuali 0 ya. Kalau 0 dia baru diferensiabel. Ya. Kalau ini 0, X0 Y00 kan berarti sudah pasti sama. Demikian juga syarat keduanya UY, Y-nya 0, maka dia 0, min VX ini juga 0, jadi nggak masalah. Sehingga karena tidak dipenuhi syarat PCR-nya, maka dia tidak diferensiabel tapi eh, tidak di 0,0. Jadi di semua titik tidak diferensiabel kecuali 0,0 gitu ya. Jadi kalau dia tidak diferensiabel ya berarti dia nggak punya turunan. Contoh yang kedua, nanti dicoba sendiri ya nomor 2. Saya mungkin tambahkan nomor 4 ya. Apakah fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan? Kalau iya, hitung turunannya. Jadi saya coba nomor 4, nomor 1, 2, 3 dicoba sendiri. Nomor 4, oke. 4 yang A ya, karena prinsipnya sama kok. Ketahui FZ sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y. Gitu ya. Di Z sama dengan I. Jawabnya seperti tadi, berarti ini saya tulis ya. Ini kalau ada bentuk E pangkat IY, maka harus kita ubah ke dalam bentuk sin cos. Jadi ini adalah cos Y plus I sin Y. Gitu ya. Di ini kalau dijabarkan E cos Y plus I sin Y. Gitu ya. Berarti U-nya adalah yang ini, lalu V-nya ini copy aja, ini jadi sini ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita cari syarat Gauss-Riemann. Kita cek syarat Gauss-Riemann-nya. Saya copy dari atas ya syaratnya. Oke, sekarang kita cari UX-nya. U kalau kita turunkan terhadap X, ini tetap E pangkat X tetap ya. Cos Y-nya cuma ngikut, jadi dia nempel aja. Tuh. Lalu
Kalau kita cari turunan U terhadap Y, yang diturunkan adalah cosnya, jadi min sin. E pangkat X-nya ngikut. Gitu ya. Sekarang V. V kalau kita turunkan terhadap X, hmm, E pangkat X-nya diturunkan tetap, lalu sin-nya juga tetap. Kemudian V diturunkan terhadap Y, turunannya sin itu cos. E pangkat X-nya ngikut aja. Jadi hasilnya E pangkat X kali cos Y. Gitu ya. Oke. Di titik, ini berarti sekarang kita uji. Di titik Z. Z sama dengan I, itu kan berarti, atau kalau dibuat titik kan berarti X-nya 0, nggak ada realnya ya, imajinernya 1. Gitu ya. Ini maka UX sama dengan E pangkat 0 kali cos 1. Gitu ya. E pangkat 0 itu 1, jadi hasilnya adalah cos 1. Sedangkan ini UY-nya UY-nya ini ya, ini 0, ini 1. Jadi hasilnya adalah min sin 1. Gitu ya. Sekarang ini juga sama. Vx-nya E pangkat 0 sin 1. Lalu yang ini nih VY-nya ini E pangkat X cos Y, X-nya 0, Y-nya 1. Hasilnya cos 1. Gitu ya. Nah, sekarang lihat UX, UX-nya UX-nya cos 1. Kemudian VY-nya cos 1. Sama ya. Lalu yang satunya UY
UY itu sama dengan bensin X. Bensin satu. Kemudian, oh gini dulu ya. Oke. Min VX-nya berapa? Sin satu. Sama juga ya. Ini sama. Oke, jadi syarat dua dipenuhi. Jadi kesimpulannya, jadi fungsi ini diferensiabel di Z sama dengan I. Gitu ya. Nah, nanti dicoba kalau yang B bagaimana. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Itu cara mencari apakah sebuah fungsi di variabel kompleks itu punya turunan atau tidak di titik tertentu gitu ya. Jadi harus dicek dia memenuhi syarat PCR. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya kira materi hari ini saya cukupkan dulu. Nah, sebagai feedback, ada tugas untuk materi ini ya. Oke, tugasnya ini. Silakan dicoba. Ini nomor satu dinyatakan dalam bentuk tugasnya nomor satu diambil. Ini nggak usah, tidak usah semuanya sih. Ini totalnya kan 10 ya. Kalian boleh kerjakan 6, bebas. Milih 6 aja. Ya, saya kira itu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami, J. Saya tutup ya.